Ya, apa kabar mahasiswa peserta kuliah umum pagi hari ini? Sebelum profesor ngomong, biasanya saya bikin jokes. Doakan semoga jokesnya lucu, kalau tidak lucu ya mohon maaf karena udah tua gitu. Kenapa disebut mahasiswa, Mas Jo? Kenapa? Saya pernah nulis juga. Di luar negeri kan semuanya student, college student, high school student. Di sini hanya di Indonesia yang namanya pelajar perguruan tinggi itu dimahakan. Iya, tapi saya lebih seneng karena apa? Orientasinya biar fokus mahasiswa. Sekali mahasiswa, tetap mahasiswa. Di luar negeri bisa sekali mahasiswa, besok mahasiswi. Udah kayak gini. Ya kan? Bisa aja balesnya. Ya, teman-teman kemarin sudah testing dan silakan menangis untuk Karep komunitas anti Red Bull karena Quickcon mengatakan bahwa Red Bull juaranya, gitu kan? Quickcon ya. Dan kingmakernya adalah kalau di Formula One adalah Nui, benar nggak? Iya kan? Jadi saya pengen tahu ini saya salah atau enggak ya? Ketika Mercedes mengeluarkan desain baru tahun lalu, Nui sudah dengan buku merahnya mencatat ini mobil ini menginspirasi, mobil ini bisa berprestasi. Tapi ada yang salah dengan mobil ini. Dia cuma ketawa-ketawa, ya kan? Soal angin, betul nggak? Iya. Jadi mobilnya bagus, tapi Nui melihat bahwa banyak Mercedes melakukan kesalahan, sehingga dia ngasih nama Zero Pod, betul ya? Iya. Zero itu artinya nol, pod itu artinya apa? Podium. Zero podium. Iya kan? Podium kan nomor 1 loh. 2 bukan podium lah. Yeah. Makanya Nui langsung lihat-lihat catatan siapa yang bisa memecahkan angin. Nah, makanya dia terbang ke Indonesia ya. Ketemu salah satu paslon. Ini masalah angin, tolong saya kasih tahu solusinya. Waduh, saya nggak bisa karena angin tidak punya KTP. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya dia ketemu ahli antropologi. Bagaimana orang Indonesia memandang angin? Nah ini menarik saya. Dia bilang sebutkan angin yang berbahaya. Ahli antropologi bicara di Indonesia itu angin itu yang paling berbahaya adalah angin yang tidak boleh ikut caleg. Kenapa kok nggak boleh caleg? Kalau di Senayan dia dapat kursi, berarti menjadi angin duduk, itu mematikan. Tapi kalau angin yang punya kekuatan besar apa? Ahli antropologi bilang, waduh ini soal dewasa. Kenapa? Yang jelas jenis kelaminnya perempuan 17 tahun ke atas. Kenapa? Angin puting. Angin puting. Ini membawa kekuatan gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara angin seperti itu. Yang terakhir apa tentang angin di Indonesia? Orang Indonesia itu investasi angin. Oh ya, nggak ada yang membuang. Kenapa? Kalau dibuang bau. Oh, buang angin ya. Ya, teman-teman, selamat datang di kesedihan karena kita tahu Red Bull sudah tidak bisa lagi dikejar. Dan yang menarik adalah ketika Max Verstappen ditanya, Max, race engineer, Max, ini lihat ya videonya. Bagaimana pendapat mobilmu? Mobil ini lebih bagus daripada tahun lalu. Itu dia muter lagu apa sih? We are the champion ya. Iya kan itu kan. Akhirnya itu menjadi trending di kalangan pembalap. Bottas, bagaimana pendapat mobilmu? Lebih bagus dari tahun lalu. Apanya? Catnya. Wah. Ada lagi tanya, bagaimana Norris? Mobilnya lebih bagus dari tahun lalu. Kenapa? Sponsornya banyak, jadi bayarannya nggak pernah telat. Sa, bagaimana hasil testing kemarin, Sa? Terus terang, testing 3 hari. Teman-teman yang penggemar berat F1 pasti juga ngikutin 3 hari itu. Dan mungkin perasaan kita sama setelah hari pertama. Langsung lemes. Kenapa? Red Bull ini memang. Makanya kan kita selalu bilang never follow the leader, Mas Jo. Karena kita nggak tahu leader ini maunya apa. Yang lain ngikuti dia bikin filosofi sendiri gitu. Nanti kita bahas satu persatu. Filosofinya apa? Apakah tetap Zero Pod katanya loh? Zero Podnya Nui beda loh, Sa. Itu singkatan dari sering oleh podium loh. Ini bukan Zero Pod. Ini pemikiran holistik mobil yang mungkin lebih complicated dari yang kita semua bayangkan. Ini bukan sekedar bentuk lubang sidepod. Ini bukan sekedar bentuk sidepod. Ini lebih dari itu. Ini bagaimana Nui bisa memikirkan mobil ini secara packaging lengkap sekarang. Mahakarya ini ya, mahakarya ini. Ini mahakarya. Mahakarya ya. Ya moga-moga tidak sedominan musim lalu karena indikasinya akan lebih rapat. Cuman kalau lebih rapat itu nggak bagusnya adalah yang belakangnya Red Bull ini akan gigit-gigitan. Yeah. Red Bullnya lari sendirian tetap di depan. Yeah. Jadi itu jadi seolah-olah lebih dominan, padahal secara waktu sebenarnya lebih dekat gitu. Itu yang nanti kita bahas ini. Jadi kita akan bahas, Mas Dewa, sekarang adalah
judul podcast ini udah jelas. Ferrari, kita berharap semua kepada kalian. Jadi kita akan bahas testing, kita akan bahas waktu, kita akan pelajari apa makna dari waktu itu. Kita akan pelajari siapa yang dulu testing itu indikasi mobil ini reliable atau enggak. Tapi sekarang itu sudah nggak terlalu penting. Tapi tetap kita harus lihat siapa yang juara jumlah lap sama waktunya seperti apa. Jadi kita langsung mulai masuk ya. Jadi dari waktu dulu atau dari lap dulu? Kalau saya lebih senang waktu ya. Kalau lap itu kan hanya ketahanan. Kalau lap ketahanan, karena ketahanan yang paling gampang, ketahanan dulu aja ya. Ya nggak apa-apa dah. Ini ketahanan. Selamat Haas juara. Ini paling tahan ini. Iya, Haas nomor 1. Tahan malu mungkin. Haas 3 hari melakukan 441 lap tanpa ya relatif tanpa masalah. Berarti dia memang benar-benar fokus ke long run. Kenapa dia fokus ke long run? Karena tahun lalu masalah dia adalah qualifying-nya bagus, bannya cepat habis. Jadi dia benar-benar menggunakan uji coba ini untuk long run terus untuk apa penyebab utama mobil kita ini boros ban. Boros ban ya. Dan dia fokusnya ke situ, walaupun secara kecepatan ya mungkin masih nomor 10. Maaf agak mundur. Asa ini kan teman-teman beliau, saya sebut beliau terlalu tua nanti. Asa ini kan suka Formula One zaman sebelum saya suka gitu. Teman-teman mungkin juga belum suka. Tapi kalau zaman dulu itu, kalau saya tahu, kalau tidak salah, kalau tes itu yang penting kan ketahanan dulu. Betul. Kenapa? Sering balapan pertama itu meledak tuh banyak sekali. Ya. Nah sekarang kan apakah jawabannya tadi itu? Jadi masalah ban, bukan masalah mesin. Mesin semuanya udah aman. Jadi karena satu gini Mas, dulu testing itu kan bebas ya. Dulu testing lebih banyak. Oke, di awal musim meleset, tengah musim, antara lomba boleh testing. Sekarang kan sudah nggak boleh testing, hanya 3 hari ini aja. Gila ya. Jadi akhirnya ya buat Haas untuk memaksimalkan peluang ngecek ya hanya di Bahrain ini. Ya mau nggak mau dia harus memilih racun kan. Yang penting aku balapannya nanti lebih aman dulu, karena kalau mobil ini konsisten, kita bisa membangun mobil konsisten itu ke atas. Tapi kalau mobil ini boros ban, kita mau update apa gitu? Kita harus memperbaiki masalah ini dulu gitu. Jadi fokus dia jelas, walaupun itu ya mundur dulu kayak gitu. Ini manajemen baru berpikiran seperti ini ya, mungkin ya, kabinet baru ini ya. Komatsu orang Jepang mungkin lebih kaizen. Orang Jepang itu kan terkenal, kalau filsafat Toyota itu kan kaizen small improvement sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi logis, step by stepnya itu lebih clear gitu. Tidak harus langsung nyoba seperti ini gitu. Gambling. Jadi ya mungkin ya kita lihat nanti Haas, mungkin dia masalah utama Haas adalah bannya cepat banget habis. Nah ini dia akan mencoba mengatasi itu dulu. Ferrari juga punya masalah yang sama tahun lalu, walaupun tidak se ekstrim Haas. Jadi mungkin wajar juga Ferrari dia nomor 2 di sini, 416. Dia juga banyak melakukan long run, tapi dia juga paling berani mencoba ban-ban yang sebenarnya tidak dipakai di lomba di Bahrain. Jadi dia tidak sekedar menggunakan uji coba ini ban standar ya. Betul, kan ada 3 jenis ban doang yang dibawa, C1, 2, 3. Tapi Ferrari mencoba C4 juga, karena mungkin untuk komparasi ya, karena kan mobil-mobil yang boros ban, dia harus nyoba menggunakan kompon yang paling lunak. Bisa awet atau tidak. Jadi kenapa mungkin Ferrari pakai C4 sementara Red Bull sama sekali nggak pakai kayak gitu. Nah ini Red Bull, ini mengerikan juga, sudah mobil ini kencengnya minta ampun, dia juga muter-muter terus relatif tanpa masalah. Perez ada sedikit masalah di hari kedua, tapi biasalah mobil baru pasti ada masalah kecil-kecil itu. Jadi no problem. Kick Sauber juga oke. Aston Martin ini kan jumlah lapnya mirip-mirip semua Mas ya. Kecuali yang 2 di bawah mungkin kita beri catatan aja khusus yang di bawah. McLaren sempat Norris hari terakhir hanya 20 lap karena dia ada masalah fuel pump. Ada masalah lain lagi di situ. Jadi masih ada masalah kecil-kecil. Moga-moga itu tidak terbawa sampai lomba. Timnya sendiri sih pede. Ini bukan masalah gede. Cuman kalau ngelihat hasil uji cobanya, mengingat 2 tahun terakhir McLaren itu saat uji coba selalu memble. Ya ini kan enggak ada kemajuan. Ada kemajuan tapi juga kok kamu di situ gitu. Williams menurut saya ini memang ketika bos barunya Valls ini ingin ngubah kultur kerja tim, kayaknya masih ada kendala juga di situ, karena mobil ini jadinya telat gitu. Mereka bahkan baru shakedown sehari sebelum uji coba, kan dapat jatah, setiap tim dapat jatah filming sama promotion day. Tapi itu mereka gunakan untuk shakedown, untuk ngetes nyalakan mesin. Williams baru bisa melakukan itu H-1. Mepet banget. Jadi mobil ini memang mepet banget. Jadi ini tanda petik
jadi bahan pertanyaan karena apa? Di bawah dia yang kemarin-kemarin sudah lumayan khas, sudah betul. Kemudian RB kan sudah makin mirip dengan Red Bull, jadi iya. nggak apa ya, lebih bahaya kan itu. Maksudnya ini bakal melompati Williams gitu. Sedangkan saingan dia kan yang realistis kan Haas sama Sauber gitu aja. Sekarang ini loh ya. Malah mungkin Alpine nanti kita bahas. Jadi nanti teman-teman setelah kita bahas catatan waktu, kita akan bahas power ranking menurut kita. Jadi nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, lalu urutannya seperti apa. Walaupun mungkin teman-teman juga bisa menyimpulkan yang sama, tapi nanti kita bahas kenapa dan potensinya seperti apa setelah itu. Nah, sekarang catatan waktu Mas Dewo. Ya. Ya, terima kasih kepada Pirelli yang menyediakan waktu. Dulu kalau belum ada sosmed dan lain-lain, saya harus nyatati sendiri tiap malam, Mas Dewo. Oh iya, betul. Saya harus catat sendiri tiap malam. Sekarang udah minta cari rangkumannya ke Pirelli. Cuman kalau di sirkuit kan asa enak, tinggal ngambil itu kan? Iya, tinggal ngambil. Lebih gampang. Selalu ya itu ya, selalu ada print out di sirkuit untuk pengen tahu waktunya berapa, jumlah lapnya berapa. Kuno ya kita dulu ya. Kalau asal liputan itu masih kuno ya. Semua masih di print, ya kan? Kalau di sirkuit Mas Dewo, kalau nggak di sirkuit harus nyari sendiri. Iya. Minta datanya. Nah, ini Ferrari sekali lagi dua waktu tercepat selama uji coba adalah Sainz dan Leclerc. Iya. Dan harus dilihat mereka menggunakan kompon ya. C4. C4 ini tidak digunakan di Grand Prix Bahrain minggu depan. Iya. Yang dipakai C1, C2, C3. Iya. Jadi ini tercepat. C4 ini antara setengah sampai 0,7 detik lebih cepat per lap dibanding C3. Oh, saya baru tahu. Jadi C4 ini, saya pikir itu kalau C1 sama C3 bersatu jadi C4, bukan ya? Bukan. Saya pikir itu bukan ya. Ada sampai C5 ya, sampai C5. Jadi jadi makanya sekarang ini kita salah kalau ngomong soft, medium, hard. Salah ya. Karena setiap lomba soft, medium, hardnya beda-beda. Ya. Di sirkuit ini soft, medium, hardnya C3, C2, C1. Di sirkuit ini C5, C4, C3 kayak gitu. Oh, jadi gampangannya kalau kita masih hangat suasana pemilu kan C4 digunakan kalau putaran kedua gitu ya. Jadi ya tanda kutip selamat Ferrari karena mencatat waktu terbaik di uji coba. Tapi sekali lagi catatan waktu saat testing belum tentu bermakna, apalagi kalau dikonversi ke simulasi waktu. Iya. Mercedes juga menggunakan C4 stake karena mungkin cari perhatian. Biasanya tim-tim tengah bawah kan cari perhatiannya kayak gini ya. Untuk cari liputan media ya. Ya, cari liputan media. Jadi, akhirnya kan kita sebut sekarang. Oh, stake. Si Sauber ada di urutan 4. Iya. Kalau enggak dibaca ini Sauber ya kan? Ya, dibaca tapi kan kita baca dari atas ke bawah, lama-lama yang bawahnya udah capek kita. Jadi Sauber nomor 4, Perez, ini yang realistis ya. Realistis itu ya. Perez dan Verstappen sama-sama pakai C3. Lihat ya, 4 di atas Red Bull pakai C4. Selisih waktu waktunya memang 0,6 0,7 itu. 0,6, jadi nanti ada simulasi perbedaan Mas Yo. Nah, ini jadi 4 pertama pakai C4, kemudian 2 Red Bull pakai C3, lalu 2 di bawahnya pakai C4 lagi. Ini ada Vicard sama Williams itu pakai C4. Nah, McLaren dia tidak pakai C4, dia C3, Piastri, Hamilton juga pakai C3, Aston Martin pakai C3. Jadi ya kalau kita bandingin misalnya Verstappen itu 1 menit 30,7, kan mirip ini sama Perez. Iya. Kemudian Hamilton itu 1:31.06, selisihnya 0,3 detik antara per lap. Berarti 3 lap 1 detik. 10 lap 30 detik. 10 lap sudah per lap 0,3, 10 lap 3 lap 1 detik, 3 detik setelah 10 lap ya sebenarnya kan nggak jauh-jauh amat, tapi kan jauh. Nah, ini yang di bawah ya Haas masih di 2 bawah ini 31, tapi nanti kita langsung, karena ini agak meaningless ya teman-teman, ini hanya untuk menggambarkan bahwa mereka menggunakan ban yang berbeda aja. Nah, ini kita terima kasih kepada Formula One karena mereka ngeluarin data simulasi analisis. Jadi karena saat uji coba itu kalau di Eropa, di Inggris enak ya, kita bisa nonton semua live ini. Di sini kesulitan nontonnya, tapi yang dilakukan wartawan biasanya, saya kalau dulu liputan uji coba itu, dia keluar berapa lap? 10 lap, berarti ini simulation. Dia keluar berapa lap? 3 lap, out lap, hot lap, in lap. Berarti ini qualifying simulation. Jadi dipisahkan mana upaya simulasi dengan mana upaya ketahanan. Ketahanan. Nah,
kalau menggunakan simulasi kecepatan dan ini sudah dinetralisir pemakaian ban ya. Jadi berdasarkan perkiraannya Pirelli antara C4 C3 itu selisihnya berapa, lalu itu langsung diminuskan kayak gitu. Jadi ini sudah perkiraan simulasi kayak bersih gitu. Ya? Bersih ya. Bersih kalau ngomong gampang gitu ya. Kalau suruh menjelaskan prosesnya lagi mungkin saya harus nambah 15 menit penjelasan di sini, tapi ini dari F1 jadi kita percaya aja sama F1. Red Bull dianggap sebagai benchmark. Jadi sekali lagi untuk qualifying Red Bull akan tercepat berdasarkan simulasinya F1. Ferrari adalah yang tercepat kedua. Selisihnya 0,2 detik. 0,2 detik itu satu kedipan mata. Ya. Satu kedipan mata itu 0,2 detik, dan itu berarti 0,25% lebih pelan. McLaren ada di peringkat 3, McLaren ada di peringkat 3 dan itu 0,38 detik, 0,4, agak jauh ya masuk ini. Ya. Mercedes ada di peringkat 4, itu 0,56 detik, setengah detik lebih pelan. Waduh, RB melonjak ini ke atas, dia 0,7. Aston Martin yang mungkin terancam oleh RB kalau melihat simulasi simulasi ini ya, data ini ya. Aston Martin 0,8, Alpine 1 detik, Sauber 1 detik lebih, Williams 1,1, Haas 1,3. Tapi lihat Mas Yo, antara Red Bull Racing di atas dengan Haas itu selisihnya hanya 1,46%. Ini lebih ini pemilu kita mungkin seketat ini peringkat 1 sama 2-nya. Tapi peringkat 1 dan 2 loh ya, ini 1 dan 10. Jadi, Jadi F1 lebih ketat daripada pemilu kita. Legislatif loh ya, maksudnya untuk yang legislatif ya. Ini saya berkali-kali nyebut ini, kita dulu waktu wawancara Pat Simon waktu masih di Renault kan Mas Jo. Ya. Waktu itu Renault peringkat 4 lah kira-kira, dan dia ketinggalan 2,5% sama yang tercepat. Ini cuma 1,46%. Peringkat 10-nya. Jadi Haas ini sebenarnya bukan tim kaleng-kaleng juga sebenarnya. Wah, ini berarti kan kalau kita bicara ini kan bicara sudah, kalau kita ngomong mobil, oke lah, saya selisih berapa persen, tapi tim pelengkapnya tadi ya. Kalau kita ngomong makanan itu toppingnya itu ya, mulai dari tim untuk ganti ban, untuk mau apa kecil sekali ya. Jadi benar ya, saya kalau mau perfect itu memang berapa persen aja harus yang hilang itu untuk perfect ya. Saya selalu diingetin bahwa semua orang bisa melakukan hal yang sama. Yang membedakan adalah 3% terakhirnya. 3% terakhirnya. 3% terakhir itu yang termahal, yang membedakan mana yang mahal dan mana yang tidak kayak gitu. Oke, jadi kalau melihat peta ini peta ini, Asa bilang bahwa Ferrari, harapanku ada di Ferrari. Ini masih simulasi Mas Yo, qualifying ya. Nanti kita ngomong yang race ada lagi. Cuman ingat dulu ini baru kualifikasi dulu ya. Dan dulu ingat F1 sampai harus membuatkan aturan 107% itu Mas Yo. Iya, karena terlalu pelan. Nah, ini teman-teman, ini saya sangat sangat respect, hormat dengan Asa ini ketika saya ditugasi untuk memotret di sirkuit. Jujur ya, kalau saya suka Iwan Mania, ngapain papan bawah saya foto? Jujur ya. Waktu itu Asa bilang, jangan Mas, difoto semuanya. Kenapa? Karena mereka kalau kurang dari 100 7% itu hilang. Saya nggak punya bahan untuk menulis. Saya masih ingat. Jadi kalau qualifying mobilnya nggak difoto, habis itu saya nulis tentang itu, lu mana fotonya nggak ada. Dan suatu ketika mobil yang dianggap hilang malah nongol. Betul. Karena hujan, karena faktor alam ya. Jadi itu malah jadi cerita kan? Jadi cerita, betul. Jadi sekarang ya tidak perlu lagi ada 107%, orang 102% aja aman. Iya. Nah, ini simulasi qualifying. Simulation race. Nah, Red Bull benchmark masih sama, masih yang tercepat. ini aduh ya Tuhan. Red Bull masih yang tercepat. Mercedes agak menyodok. Dia lebih katanya mobil Mercedes ini bisa lebih baik di akhir simulasi daripada di awal. Jadi dia irit ban. Dan itu dia 0,2, tapi dengan Ferrari hanya selisih 0,02. Jadi ini kita bisa bilang imbang. Imbang ya? Ya, imbang. Tapi kalah di qualifying kan Mas. Iya. Jadi kalau kalah di qualifying kan ya percuma juga di belakang gitu kan. Iya, tapi kan qualifying itu kan faktor driver sangat menentukan.
Ya, emosional dan sebagainya. Karena sekali melakukan kesalahan selesai. Nah, ya, kita berharap cemas kan di situ. Iya kan? Iya kan? Tapi Leclerc adalah qualifier yang jago itu. Nah, itu kan makanya kan. Qualifier yang jago. Tapi Max juga. Ya, ini kita nggak usah ngomong Red Bull, Mas. Udah terlalu jauh di atas ini, nggak usah kita ngomongin Mercedes Ferrari ini. Terus McLaren ini agak ketinggalan ini race simulationnya. Jadi ada potensi masalah di sini karena dia tadi dia di atas Mercedes saat qualifying, tapi saat race dia nomor 4 gitu. Aston Martin malah nomor 5 nyalip RB yang kelewatan dikit. Tapi ini kita ngomong 0,0 ya, 0,2, 0,4, 0,6. Tipis-tipis loh ini ya. Tipis banget ya. Dan ketika race kan bisa kena traffic, bisa kena salah strategi, pit stopnya salah timing, kemudian ada safety car segala macam itu kan kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Jadi itu harapan kita cuma doanya ke sana ya. Ya supaya ini nggak jauh-jauh maksudnya. Ya. Nah sekali lagi lihat Haas. Dia tetap paling pelan, tapi cuma 1,49%. Jadi konsisten antara qualifying dan race. Pace-nya itu ya 1,5% ini selisihnya. Jadi F1 ini sebenarnya kalau digrafikin gini kayaknya jauh ya antara Red Bull dengan Haas. Tapi ini hanya 1,5%, teman-teman. Itu menunjukkan betapa hebatnya F1 ini. Benar-benar regulasinya. Ya, betapa tingginya level tim-tim F1 ini. Timnya atau regulasi yang menuju kita ke sana itu lebih apa ya, gampang, terbuka, ada aturan baku yang kita tidak bisa. Betul, regulasi memang membuat lebih ketat. Ya. Tapi kan belum tentu juga seketat ini. Dari dulu kan regulasi juga seperti itu kan. Cuman memang kualitas tim-tim F1 sekarang dibandingkan dengan 10 tahun lalu jauh ya. Jauh ya. Ya wajar kalau valuasinya memang tinggi banget sekarang. Karena memang ya kalau misalnya ada yang mau beli Haas, ya dia nggak jauh-jauh amat sama yang di atas. Walaupun mungkin investasi untuk ngejar 1,5% ini mahalnya minta ampun. Kalau di Formula One, mahalnya minta ampun. Ya. Kalau MotoGP sih masih lumayan ya. Kalau dekat itu masih lumayan karena faktor manusia juga sangat berperan tinggi kan. Ya, ya ini ada. Ingat ini pembalapnya pun beda-beda loh Mas. Iya. Jadi bayangin betapa robotnya pembalap F1 itu. Gila ya. Mesin yang begitu kompleks dipadu dengan manusia. 1,5% selisihnya. Peringkat 1 sampai peringkat 10 dan itu berarti 20 mobil kan. Hebat. Jadi hebat F1 ini. Sebentar saja. Jadi omongannya ini. Omongannya Alonso. Masuk akal nggak kalau nanti yaudah yang lain, udah ini jatahnya Red Bull, kita nanti udah 2-3 aja kita rebutin. Masuk akal nggak ini kalau lihat kayak gini? Alonso bilang lumayan banyak dikutip itu. 19 pembalap sudah tahu mereka tidak akan jadi juara dunia. Tapi katanya dia juga ngomong bahwa 9 tim ini di luar Red Bull katanya apa bahasanya? Sandbagging apa? Sandbagging katanya. Menyembunyikan rasa malu katanya. Sama rasa sedih, rasa frustasi, sandbagging semua. Sandbagging rasa malu. Iya. Ini istilah baru teman-teman. Jadi ya kalau lihat ini ya memang di satu sisi salut, ketat banget memang. Ya. Tapi seketat apapun tetap Red Bull yang di atas. Itu yang jujur. Tapi ini bersyukur ya karena hari pertama uji coba itu kita lemes langsung karena selisihnya jauh. Tapi setelah hari kedua ketiga mulai balancing. Jadi kita sekarang langsung bahas power ranking Mas Yo ya, sekaligus mungkin yang terbanyak kita bahas adalah mobil Red Bull. Kenapa kok bisa? Dan ini ternyata bukan hanya sekedar mengambil inspirasi dari Mercedes, tapi juga ada yang dari Ferrari dan mobil-mobil lain. Oh, jadi ramuan gitu? Iya, yang terbaik adalah ramuan dari yang terbaik kan kayak gitu. Ya, tapi kan mengkombinasikannya. Iya, tapi kan ngeramu itu kan juga tidak gampang kan, kalau nggak ahli ngapain juga. Jadi ini mobil, mari kita membiasakan diri melihat dari depan karena sorotan TV kan seperti ini karena ini yang foto ini akan paling banyak muncul di media, paling banyak muncul di sosmed, paling banyak muncul di TV karena ini yang menang. Ini Max Verstappen dan RB20-nya. RB20. Jadi sekali lagi ini ternyata lubang ini juga masih belum tahu gunanya untuk apa, jangan-jangan masih disembunyikan juga. Iya. Nah, ternyata yang kemarin disembunyikan saat launching adalah ya. Ini moga-moga teman-teman bisa melihat ini helm kepala ya, helm pembalap. Kanan dan kirinya ada lubang. Betul, angin ya. Nah, kemarin kan yang kita bahas sidepodnya ini lubangnya mana gitu. Iya. Ternyata lubangnya tuh sirip-sirip kecil aja gitu. Tapi dia ada tambahan lubang di samping helm ini yang kemarin ditutupi ketika launching. ditutupi ada bautnya gitu. Jadi kalau
Habis itu ada analis yang buka foto launching, di zoom lagi. Oh iya, ini dibaut juga katanya. Ini berarti disembunyikan waktu itu. Nah, kita sekarang menunggu apa lagi yang disembunyikan di sini saat Jadi lomba. ini masih menyembunyikan ya? Kayaknya Kita masih belum ada. yakin ya? Belum Kita yakin. belum yakin ya? Ya ini sudah ada, ini sudah dibuka. Saat Ya. uji coba lubangnya udah dibuka. Ya, Jadi ya, ada ya, lubang. Jadi lubang pendinginnya bukan hanya di samping sidepod, tapi juga di samping kokpit di belakangnya Halo. Ini ada 2 lubang kanan kiri. Ini fresh, pendekatan baru. Yang salut kepada Red Bull. Lalu yang soal sidepod itu yang kemarin banyak yang nanya. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari depan. Jadi kalau yang lain kan yang lidah bibir bawahnya maju ke depan, ya, atasnya belakang, jadi lubangnya di atas horizontal begini. Ya. Ini enggak, ini ada lubang kayak kotak pos di sini, Ya. mailbox mereka menyebutnya, kayak kotak pos, masukin amplop itu di sini. Ya. Lalu ada sirip lagi di sini vertikal. Oh, jadi dipisah. Jadi dia nanti kita akan bahas lebih detail. Jadi ini menunjukkan pola berpikir Adrian Newey atau Red Bull yang bagaimana bahwa mendinginkan berbagai komponen itu tidak lagi harus lewat satu lubang, bisa dibagi-bagi. Ya. Bisa dibagi-bagi. Jadi semua bingung, ada yang kotak, ada yang bundar, ada yang horizontal, ada vertikal, enggak. Kita pisah-pisah aja. Jadi out of the box, Yo. Kalau saya mikirnya nggak kayak gitu, ngapain mikir capek-capek? Beli aja cap badak. Kan mendingan panas dalam. Tapi gila ya saya. Tadi mailbox, kemudian samping-samping. Jadi ini mobil ini banyak lubangnya ya. Fresh thinking ya. Jadi benar-benar yang lain bingung bagaimana bentuk lubang sidepod ini membantu cooling di dalam, dan karena itu mendikte bentuk komponen-komponen di dalam. Berarti radiatornya posisinya harus seperti apa, Tata ruangnya. tata ruang di dalam. Tata ruang ya. Nah, sama Adrian ini dibagi-bagi aja langsung. Ada yang di atas, ada yang di samping, ada yang di nepel. Kita atur aja kayak gitu. Gila ya. Kenapa kayak gitu? Karena itu ikut mendiktasi, ikut menentukan bentuk luar kan. Nah, bentuk luarnya Adrian, aku butuhnya kayak gini. Tapi kalau lubangnya cuman tradisional satu lubang, aku nggak bisa. Coba kalau lubangnya dipisah-pisah bagaimana? Ini kalau kita ngomong rumah yang mendesain kemudian membuat pondasi memang udah luar biasa kokoh ya, mau dimain-mainin ruangan karena ruangannya itu simpel gitu ya. Ya intinya bagaimana visioner kan, ini dalamnya diginiin. Jadi ini yang tahun lalu yang atas, yang bibir bawahnya maju ke depan, betul. Ndowe ya. Ini lubangnya seperti ini. Sekarang lubangnya kecil banget. Ini nggak kelihatan, sama dibuat begini. Ingat waktu minggu lalu kita bahas mobil ini, ruangan di bawah sidepod itu jadi besar banget. Ya mungkin tujuannya itu juga kan. Jadi dia membentuk sayap sendiri di situ. Ini internalnya ya. Sulit menjelaskan ini apa aja karena fotonya harus seperti ini. Tapi kita lihat posisi radiatornya ini kan ada yang di sini, coolant-nya ada yang di sini karena ini didinginkan oleh ini, nanti ada yang didinginkan oleh lubang yang di samping kokpit, ada yang didinginkan oleh lubang yang vertikal slit ini. Jadi arsitektur di dalamnya ini rumit tapi solutif. Rumit, solutif, dan mungkin nggak dipikirkan sama yang lain ya. Yang lain. Dan ini hebatnya berarti Honda ketika merancang ini semua satu frame sama Honda. Ya. Jadi kan aku butuh mesinmu anunya seperti ini supaya aduh apa. Sasa, ini kan tim ini kan juga maaf ya, bukan tim yang enak. Waduh gila ini sampai ngelihat sendiri ke bawah gitu ya. Sorry. Iya. Saya cari foto lagi, maaf. Ya ini maaf, ini Ferrari. Ya, kita kembali ke ini ya. Ya, sorry ini tim ini kan juga bukan tim anak manja karena apa, ketika dengan mesin-mesin lain kan tidak bisa dengan Honda selalu asah dengan Honda ya. Mendesain mobil dengan Honda bisa ngeblend kayak seperti ini. Dulu kan banyak ganti mesin kan ini. Honda. Ya, tapi kan dia belakangan kan dengan Honda. Jadi iya, makanya dengan Honda dia bisa menemukan benar-benar memang. Betul, chemistry-nya dapat. Iya, walaupun dia bukan tim pabrikan, istilahnya begitu kan. Jadi ada cara berpikirnya, dan itu membuat mobil. Mohon maaf, saya cari mobil Red Bull dari samping. Jadi kalau dilihat ini menganga banget di sini. Iya. Jadi sidepod itu jadi seperti sayap aja gitu, karena rongga di bawahnya besar banget, dan itu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ini kan kita lihat, makanya kok hari pertama naruh pagar alat mengukur anginnya kok di sini. Kenapa? Karena area yang diantara semua tim Red Bull bagian nyawanya ya itu ya, rongga di bawah sidepodnya ini yang paling besar di antara yang lain. Jadi bisa dibilang ya ini sayap. Jadi
sidepodnya jadi kayak sayap kan Mas Yo. Ini kan jadi kayak sayap, nggak jadi kayak sidepod. Jadi ini fungsinya bisa jadi bukan hanya sekedar mendinginkan, tapi juga membantu untuk downforce ya. Jadi dia kayak punya lantai tambahan kan. Ini, dia itu ada lubang di samping. Jadi ada, makanya kenapa kok bahunya seperti ini. Jadi memang wah ini tim memang ya salut tingkat dewa lah gitu. Terus satu lagi Mas Yo. Ini Ferrari tahun lalu di awal musim. Ini Red Bull sekarang kalau dilihat dari atas. Oh. Tetap ada inspirasi dari tim-tim lain juga. Tidak sekedar Jadi inilah susahnya ya kalau orang sudah memang paham itu kan tahu ini diletakkan di mana itu apa. Ya mungkin Nui bawa buku merahnya keliling Ferrari kok kayak gitu ya. Iya, apa sebabnya? Kan gini ya, kita teman-teman apalagi di Indonesia, orang Indonesia kan julid ya. Kita ngelihat sesuatu nggak suka ngenyek, menghina gitu. Iya. Tapi kan nggak boleh kayak gitu. Kita harus melihat, oke, kenapa dia kayak gitu? Walaupun dia salah, tapi kan kita harus berpikir apa dasar logikanya dia begitu. Mungkin dasar logikanya benar, tapi keluarnya salah kayak gitu. Iya. Belum nyampe ilmunya ya. Belum nyampe ilmunya. Jadi mungkin yang dilakukan Nui adalah dia ngelihat, tuh Ferrari kok kayak bak mandi. Mungkin dia ketawa awalnya, salah kamu. Tapi sebentar, kenapa ya Ferrari berpikir kayak gitu? Iya. Aku coba aku runtut proses ngetesnya Ferrari. Kenapa kok ketemunya kayak gitu? Kan gampang, tinggal ke komputer simulasikan bentuk itu. Oh, apa sih yang dicari Ferrari ini? Oh, kayak gini. Oh, maksudnya yang dicari Ferrari ini, tapi dia solusinya harusnya bukan kayak gini. Harusnya kayak gini. Terus dia ngeliat mobilnya Mercedes, robot ya. Buat apa kita simulasikan? Kenapa ya Mercedes berpikir kayak gitu? Saya coba ikuti dari awal lah. Oh gini, akhirnya ketemu ide Ferrari, ide Mercedes, aku gabungkan, kalian semua kalah. Gitu. Iya karena dia memang setahun ini nganggur Iya dia nggak pernah ngembangin. Dia nganggur kan. Tahun lalu kan kita bilang hati-hati Red Bull ini, walaupun dia kena penalti jam uji coba dan lain-lain, justru dia bisa fokus ke tahun depan gitu. Yang lain masih bingung menyelesaikan masalah tahun ini, Red Bull sudah tahun depan kita apakan ya. Jadi yang lain meniru dia sudah lari lagi, lompat lagi. Itu yang makanya bahaya. Ini tim biasakan diri kita melihat ini dan ya mohon maaf ya juara dunia engineer-nya Gianpiero Lambiase dan kita belum tahu nasibnya Christian Horner seperti apa. Jadi mungkin nanti kalau bosen ngomongin Verstappen juara, kita akan nunggu gosip-gosip soal Horner aja habis ini. Selesai. Dan Adrian Newey tadi kan kita lihat dia ini orangnya kan memang orang manual ya. Maksudnya dia itu memang orang manual, gambar aja masih pakai papan, belum pakai simulasi ya. Memang mungkin orang ini memang bisa melihat angin beneran gitu. Tapi jadi, ini ada rusak nggak bang? Nggak, tak lihatnya sendiri. Oh, ini anginnya aman kok gitu. Mungkin kayak gitu mungkin. Gila ya. Jadi sedetail ini dengan usia segini, ini kalau orang nggak punya passion cinta itu nggak mungkin seperti ini. Sama-sama suka sepedaan Mas Yo, aman. Jadi mungkin waktu sepedaan itu kan kayak semedi Mas Yo. Jadi kan saya banyak inspirasi ketika sepedaan sendirian aja ya. Sama mungkin. Sama. Kamu sepedaan berapa kilo Sa? 100 kilo kemarin. Saya cukup 20 kilo sudah dapat 2 coffee shop. Jadi ini memang kalau kita bicara kingmaker, memang ini orang ini memang sekali lagi teman-teman, kalau kita runtut 20 tahun terakhir 20 tahun terakhir ya. Sejak saya suka F1 ya tahun 92 91. Ya. Mobil yang juara dunia 92 sampai 97-an itu Williams yang dominan. Siapa desainernya? Adrian Newey. Walaupun mungkin dia waktu itu belum technical director, dia waktu itu masih belum bos. Belum bos. Dia chief designer. Waktu itu direktur tekniknya Patrick Head. Tapi itu dominan. Ya. Dia ke McLaren. Mika Hakkinen juara dunia. Dan kuat gitu. Walaupun mungkin juara dunianya nggak sebanyak waktu di Williams. Sempat ada periode di mana McLaren kalah sama Ferrari. Karena kombinasinya Ferrari waktu itu istimewa ya. Tapi penantang utamanya tetap mobil yang dibuat oleh Newey. Ketika momennya tiba, Red Bull dia diberi kebebasan di Red Bull, dia dominasi lagi sampai sekarang. Jadi ya kalau diruntut kan dia lebih banyak juara dunia daripada Lewis Hamilton, dia lebih banyak juara dunia daripada Ayrton Senna kayak gitu. Jadi ini orang ya dewanya F1 ya sebenarnya Mr. Newey ini gitu. Iya. Coba jadi, kalau foto kita yang sama Newey itu nanti harus kita flip, kita pasang besar di sini Mas.
Jangan salah, dia yang tanda tangan sepatunya Pak Dahlan kan. Oh, waktu itu. D itu kan kalau orang nggak tahu kan Dahlan Iskan, tapi bisa jadi juga 01 itu. Mirip D-nya itu waktu itu. Ya, orang yang tanda tangan di sepatunya Pak Dahlan termasuk dia. Adrian Nui. Mas Dewo itu gimana loh? Sepatu ditandatangani, tas, topi, macam-macam lah Mas Dewo. Iya. Jadi ini kita tadi bicara Red Bull ini inovasi baru, maksudnya bukan inovasi, tapi Red Bull sekali lagi, Adrian Nui sekali lagi memberi pola berpikir baru, ngasih kuliah ke pesaingnya semua. Kalian semua bingung bentuk lubang sidepod gimana? Ngapain kamu pusing bikin bentuk sidepod? Dipisah-pisah aja. Nah, ingat kurang ajar. Iya, waktu ya, ingat ya. Tahun berapa kita waktu dari Bahrain yang di mobil hanya kita wartawan jawab. Oh, Giorgio Viola itu. Nah, 2006. 2000 Viola. Nah, teman-teman tolong dikasih gambaran saya karena mungkin orang yang bisa menerjemahkan gambar-gambar aneh ini, tertutup rahasia ini mungkin Giorgio Viola. Dia sudah gambar, dia masih bekerja Mas. Dia masih bekerja. Masih gambar di Autosport ya. Cuman Autosport sekarang harus bayar. Jadi teman-teman kalau lihat di autosport.com itu ada gambarnya Viola. Gambar ini ada juga. Nah, ini kan orang-orang yang maaf ya, yang menerjemahkan sulit. Betul. Dia digambar sama dia. Digambar kan dia. Saya kasih keterangan juga itu ya. Iya. Ada Giorgio Viola, tapi dia bukan orang lain, jadi yang menjelaskan orang lain, tapi yang gambar dia kayak gitu biasa. Itu orang yang tidak pernah miss balapan sejak tahun 69 teman-teman. Gila, Giorgio Viola hanya miss 2 kali katanya, satu istrinya meninggal, satu lagi apa gitu waktu itu loh. Jadi kalau teman-teman asiknya saya senang dengan Asa ini karena apa? Kita nonton balapan bukan hanya sekedar ngomong teknis, tapi orang-orang di balik itu dan bagaimana orang-orang gila yang sampai katanya hanya karena istrinya meninggal itu dia ke sirkuit itu kan banyak orang aneh di sana kan. Karena di media center ketemunya sama mereka itu juga orang aneh itu. Sama Om Bobby Arifin. Oh iya, itu nggak pernah absen itu. Jadi ya ini sekali lagi pola berpikir yang dasar. Jadi ini rongga besar ini jadi perangkat aerodinamika. Yang lain dibentuk-bentuk kan tetap rongganya nggak sebesar ini Mas Yo. Iya. Ini dengan lubang dimepetkan ke dinding dan dinaikkan ke atas, ini rongganya jadi luar biasa besar. Ini rongga besar masih ditambah rongga-rongga yang lain. Betul gitu kan? Dahsyat. Ya. Jadi sekarang ditaruh di atas gini, jadi di upper lip. Jadi anginnya dibuang ke bawah begini. Dan luar biasa ini. Ya. Dan kita belum tahu loh ya, nanti di Bahrain mungkin akan ada update lagi. Iya kan. Tapi yang jelas bukan zero pot ya, karena kalau dibuka tadi dalamnya, teman-teman bilang sudah mulai kepancing celetukan-celetukan zero pot. Ini tidak mungkin zero pot, karena ini tetap menjorok keluar ya. Iya. Jadi tidak mungkin zero pot. Cuman bentuk apa nanti yang disembunyikan itu yang harus kita, karena kan ini masih bisa, katanya masih bisa dirapatkan lagi ini bentuk nantinya. Jadi kita juga nggak boleh terjebak dong. Balapan pertama belum tentu mobil ini dalam bentuk evolusi yang sempurna loh. Kita nggak tahu juga karena nanti kan bagaimana. Mas Dewo, jangan menakut-nakuti penggemar F1 yang baru suka. Ya gini maksudnya gini. Ini kan mobil ini gini. Nanti kalau lawan seperti tahun lalu, ya kan? Nggak ada perubahan. Padahal ada perubahan itu mungkin. Tinggi saya ini kan bahaya kan, karena dia udah tahu mobil ini lawan mau kemana, kita mau kemana, sirkuit ini apa, kita siapin apa, betul nggak? Satu hal yang pasti teman-teman, lawan-lawannya sekarang bingung semua lagi. Apa karena mobil Formula One sudah tahu dominan, terus kamu ngajaknya bukan ke sirkuit Formula One tapi malah nonton WEC lagi? Karena WEC itu banyak variasinya Mas. Itu dan aja. itu membumi ya dengan kehidupan kita lah, mobil kita lah. Saya dapat hiburan baru gitu Mas. Wah Peugeot kayak gini, apalagi nanti banyak BMW seperti apa. Aduh. Kalau ini udah kita ya lihat Red Bull aja seperti ini. Kita lihat adiknya yang dulu namanya Alfa Tauri sekarang namanya kan RB. Ya, rodok Bull aja udah menakutkan juga kan. Rodok Bull itu RB itu. Nah, oke, itu kurang lebih gambaran logika Red Bull. Teman-teman mungkin bisa cari yang lain informasinya seperti apa, mungkin bisa ikut komen di bawah mengomentari. Tapi yang saya tangkap adalah ini bukan, sekali lagi, never follow the leader, karena kita nggak tahu leader itu mau belok kemana. Ketika yang kita sudah bilang, ketika yang lain ikut-ikutan Red Bull, Adrian Nui langsung hehe aku giniin. Jadi ini kalau Red Bull ini, kalau kita kembalikan ke ilmu politik, ini paslon nomor 2 ini teruskan, gitu kan? Mercedes ke paslon 1 perubahan. Perubahannya sampai kemana nggak tahu ya. Nggak tahu. Ferrari ketiga ya. Bingung.
Iya kan? Maksud, sorry ini kan kan sudah selesai. Jadi kalau kita ngomong politik kan nggak berpihak kita. Ya kan kita berpihak pada Formula One aja. Dan sekali lagi ini saya pribadi secara corak dan tampilan ini mobil favorit saya tahun ini. Harus beli kita ini sah. Wah cakep mobilnya. Cakep ini. Dan secara bentuk memang kata Mas Jowo tadi memang tidak ada inovasi yang mencolok, tidak ada perubahan yang drastis, tapi secara bukan mengejutkan, sesuai harapan banyak tifosi, mobil ini diuji coba adalah penantang utama Red Bull. Jadi kita semua menaruh harapan kepada Ferrari supaya bisa menantang Red Bull, karena kalau enggak ada potensi lebih parah dari tahun lalu, itu aja. Moga-moga tidak terjadi, Mas. Tapi saya cukup bangga karena ada sponsor lokal dari Surabaya yang nempel di situ paling ujung tuh AWS tuh. Stikom itu sekolah kan. Iya benar. Sah, tapi gini Sah. Ini maaf nih ya, ini mobil kelihatan paling aja. Iya, ini mobil paling cantik, paling mendekati penantang utama. Tapi tahun ini loh Sah. Ya. Nanti kalau di reset 0 lagi 2000 berapa? 26. Lewis Hamilton juga gambling juga ya. Gambling juga. Kita lihat ya ini bentuknya relatif minimalis, konvensional, tidak ada bentuk-bentuk yang bikin gitu, kecuali mungkin ada sedikit sayap di samping halo ini. Tapi sebenarnya nggak ada, dan mobil ini yang dikejar Ferrari murni bagaimana membuat mobil tahun lalu yang sebenarnya cepat dan balance itu lebih baik lagi. Karena tahun lalu kan masalahnya boros ban dan mungkin stabilitas dan itu yang dia kejar sekarang kayak track lurus ya. Dual DRS. Jadi dia mengejar hal-hal kecil. Ya, walaupun Red Bull sekarang mungkin melonjak lagi, tapi Ferrari dia tetap mungkin Ferrari lebih ke step by step gitu. Iya, karena sudah punya tahapan ya. Sudah punya tahapan dan dia kan tidak pernah tiru-tiru sebenarnya. Dia punya jalurnya sendiri. Nah, di ini mobil paling perubahan-perubahan saat dicoba ini bagian samping ini bisa dibuka-buka Mas. Jadi kadang-kadang ada sirip-sirip pendingin, kadang-kadang ditutup. Itu yang dilakukan itu saja. Tidak banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Ferrari. Tapi mobil ini secara overall perform. Tinggal nanti performnya bisa ganggu seperti apa, itu yang diharapkan, karena kalau 9 tim mengeroyok Verstappen, yang paling harapan utama kita teman-teman adalah pada Ferrari. Kita tidak punya pilihan lain. Mercedes ya, asal nggak yakin. Mercedes masih belum yakin karena saat uji coba pun masih, dan sekali lagi kalau uji coba banyak analis pengamat dunia nih ya, bukan hanya kita, bilang bahwa Ferrari ini penantang utama. Lewis Hamilton pasti tahu dong mobilnya seperti apa tahun ini sejak beberapa bulan lalu. Kenapa Hamilton sebelum musim memilih pindah ke Ferrari tahun depan? Jadi dia mungkin sudah tahu, mungkin mobil Mercedes tahun ini juga masih jauh minimal dari yang dia harapkan. Jadi nanti kita bahas Mercedes nanti ya, tapi secara Ferrari ini mobil maaf ini McLaren. Ferrari ini ya dia banyak fokus di pemakaian ban mungkin, jadi flow ini kan DRS ya, angin di belakang seperti apa. Ya harapannya mungkin ya hanya mobil ini. Maksudnya kalau kita lihat logo-logonya nggak ada yang spektakuler. Benar-benar ini evolusi ya. Jadi evolusi ya dia ya. Cuman ya harapan kepada siapa lagi kita berharap. Kalau itu jadi podcast pesimis gini gitu. Atau kita sekarang ngomongin Horner aja deh. Jadi main balap turah-turah. Nggak, tapi ada satu hal yang Ferrari ini juga. Ingat waktu di Las Vegas ya tahun lalu yang mobil Ferrari nabrak tutup drainase itu. Tadi saya belum bahas di awal karena kan di Bahrain ini ternyata ada kejadian drainase lagi. Drainasenya terangkat ini. Sehingga harus sesi hari kedua itu harus dihentikan karena bahaya. Dan itu Ferrari lagi yang mengakibatkan. Dan ini menunjukkan betapa kuatnya sedotan suctionnya lantai mobil F1 sekarang ini, sehingga drainase yang dulu nggak bermasalah ini sekarang keluar semua. Kan drainasenya itu kan kayak tersedot ke atas kan, tersedot ke atas. Dan ini langsung semua sirkuit pasti akan langsung dievaluasi. Drainasemu seperti apa? Karena mobil-mobil F1 sekarang nyedot ini keluar. Jadi di baut mungkin nggak cukup kayak gitu, harus dibeton atau diapakan. Iya, apalagi kalau lewat Indonesia yang ketarik itu drainase nama pejabat waktu itu menjabat pasti semuanya. Gitu. Iya kan? Jadi bayangkan saking kuatnya ya, dahsyatnya efek aerodinamika itu, drainase yang
tancap itu bisa sah. lepas. Jadi ini jadi kalau kita ngomong drainase ini sebenarnya juga pemilik sirkuit tidak salah-salah amat ya, karena selama ini kan nggak ada masalah. Karena selama ini kan memang bukan Setelah ada perubahan regulasi itu ya. betul, sejak Ya. perubahan regulasi ini, dan semakin tim-tim ini membuat mobilnya makin kuat gitu. Ya. Maksudnya efek aerodinamikanya Dinamika, ya. makin powerful sehingga tersedot. Waduh, ketahuan dong kalau aspalnya hasil korupsi, karat semua aspalnya. Kakak semua. Ya, Ini- jadi ini nggak ada perubahan yang berarti, tetapi apakah Asa masih penasaran mobil ini apakah juga seperti Red Bull masih banyak menyimpan rahasia-rahasia? Ferrari punya banyak uang, Ya. Ferrari punya banyak sumber daya, Ya, betul. Ferrari punya jatah uji coba lebih banyak daripada Red Bull. Betul. Jadi kalau dia melihat potensi perubahan, dia mampu melakukan itu. Itu Dengan cepat. dengan cepat, Ya. dengan cepat. Jadi itu yang kita harapkan dari Ferrari. Di luar itu ya moga-moga Leclerc tidak banyak masalah. Nah ini berikutnya sekarang kita harus ngomong ini Piastri ya. Jadi McLaren saya tempatkan di nomor 3 di atas Mercedes sedikit karena memang dari akhir musim lalu dia lebih perform, dan di uji coba walaupun jumlah lap time-nya tidak sebanyak Mercedes, tapi dia sebenarnya lap time-nya ketika mobilnya itu beres sebenarnya agak-agak dekat sama Ferrari. Jadi sebenarnya agak sulit ya, kita ada ngomong kelompok Ferrari ini sedikit di atas, Ya. tapi Mercedes dan McLaren ini kayak Kelompok sendiri. kelompok sendiri, nempel-nempelan gini. Jadi ini jauh, agak dekat. Ya. Ini agak ada lagi spasi lagi Sedikit ya. ya. Jadi Sedikit ya. dan mungkin ini Red Bull, Ya. ini mungkin Ferrari. Ya. Nah, McLaren sama Mercedes itu di bawahnya nempel gitu ya. Nah, tapi dalam konteks karena tahun lalu dia lebih mendekati Red Bull, sementara di awal musim saya pribadi menempatkan di atasnya karena saat qualifying mungkin akan lebih baik daripada Mercedes. Karena Mercedes terlalu banyak perubahan pada mobilnya. Sedangkan mobil ini kan masih evolusi dari musim tahun lalu ya. Evolusi lebih besarnya mungkin dia nunggu lihat Red Bull dulu gitu mungkin. Jadi dalam hal ini mungkin ini, tapi mohon maaf saya kemarin jadi pengen menampilkan foto Mika Hakkinen tahun 97. Simpel banget. Jadi ini mohon maaf ini agak keluar topik sedikit, tapi Papaya yang baru oke lah gitu. Kan banyak sponsornya, tapi semua penggemar McLaren merindukan warna oranye ini. Ini warna uji coba tahun 97 waktu Mika Hakkinen ngetes McLaren Mercedes itu. Jadi papayanya polos seperti McLaren zaman dulu yang asli. Iya. Hanya sentuhan-sentuhan silver west ini kan di sini. Tapi seandainya McLaren sekarang mungkin polos begini, mungkin mobilnya lebih lebih. Iya, tapi kalau lihat mobil ini terus dibandingkan mobil yang sekarang ini skala 124 ini. Kalau dulu simpel banget ya, nggak ada logo-logo ya. Lihat. Gak ada Iya kan? Ini Mika Hakkinen ya juara dunia. Sekarang seperti kayak gini mobil tambah rumit, lebih detail kan. Tambah detail. Dan ini ya Piastri lawan maaf ini Antonelli, ini Mercedes ya. Nah, ini kita ngomong Mercedes sekarang yang nomor 4 tapi mungkin lebih ke tepatnya 3B. 3A, 3B sama-sama dengan Mercedes. Ini ya pasti fotografer cari momen ini Mas Yo. Hamilton lewat di depan pit box-nya Ferrari. Itulah. Ini fotografer tuh mahal kayak gini, foto-foto mahal kayak ini. Foto-foto lucu ya gitu. Iya. Jadi ya ini mobilnya kalau dibandingkan tahun lalu ekstrim, dia di antara semua tim papan atas yang berubahnya paling banyak kan dia sebenarnya. Secara filosofi ya. Dia dari dulu mengejar zero pot kembali ke konvensional. Nah, ini kan kita nggak tahu nanti efeknya seperti apa. Dari catatan waktu aja dia nggak pelan, tapi dia juga tidak bikin gitu, nanggung ya, tidak wow, tidak bikin wow gitu. Tampilan saya suka sih silvernya keluar lagi ini, ini George Russell dilihat. Jadi kita akan lihat nanti Mercedes seperti apa. Dia masih peringkat 3B. Kemudian yang di bawahnya dia Aston Martin 5 berarti 5 atau 4 ya. Kalau McLaren 3, Mercedes 4, dia 5. Karena mobil ini katanya saat uji coba itu katanya kelihatan stabil banget, kelihatan anteng banget ketika nunggu. Tapi speednya juga tetap belum ada. Ya mungkin benar stabil di tengah. Itu dia. Nah ini yang penasaran nanti Pak Alonso. Dan Alonso sudah jujur aja sekarang pembalap ini politikingnya memang jago banget. Saat wawancara pun dia sekarang lebih banyak jual diri lah. Sekarang intinya saya sekarang punya bargaining ngomong kayak gitu. Oh, untuk gaya nih. Iya. Jadi dia sudah di antara semua juara dunia di grid hanya saya yang tidak punya kontrak tahun depan, dia bilang gitu. Jadi ya saya nggak tahu apakah ini baik atau tidak. Ini yang sisi Alonso yang saya kurang serik ya, karena dia sangat politiking dalam bersikap itu. Jadi
Dan dia memang dia punya daya tawar sekarang. Iya. Antara dia ngepres Aston Martin untuk ngelonjakkan gajinya, Iya. karena dia kemarin paket hemat 2 tahun, Iya. atau dia bisa ngomong Mercedes, aku kandidat terbaikmu di antara semua juara dunia, hanya saya nggak punya kerjaan tahun depan. Kalau diadu sama yang muda pun juga tidak kalah gitu kan? Terbukti tidak kalah. Iya. Usia 42 tahun masih hebat. Ini Stroll, mobil ini ya kan warna hitamnya disembunyikan Mas Yo, ketika di foto yang kelihatan hanya hijaunya. Jadi sementara ini peringkat 5, kita lihat apakah di awal musim bisa menggebrak atau langsung peringkat 5 di awal musim. Nah yang berikutnya setelah itu RB. Kita bagaimanapun dengan mengambil banyak komponen Red Bull, otomatis performanya naik. Jadi saya menempatkan RB di peringkat 6. Ini masih kontroversi ya nyebut tim ini apa. Saya masih nyebutnya RB, tapi orang RB sendiri kalau ditanya, kamu nyebut ini apa? VCARB. VCARB ya. VCARB ya, nanti pendapat umum yang akan menentukan ini nyebutnya apa. Kita harus nunggu. Saya pengen tahu nanti komentator balapan di Bahrain nanti manggilnya apa. Ya. Kalau secara warna saya ini kan juga unik ya saya warna ini. Jadi ini keluar klasik ya. Klasik ya. Jadi keluar ya. Ada Formula One zaman dulunya ada ya. Biru putih itu kan. Ya ada teman-teman ini ada nunjukannya. Lihat ini tulisannya Hugo. Hugo di samping Hugo itu Hugo Boss. Hugo Boss. Lalu kita lihat Aston Martin. Dia pakai Boss. Pakai Boss. Jadi ini nunjukkan kelas ya. Hugo Boss itu brand yang elit, yang high-end-nya itu Boss. Disponsorkan ke Aston Martin. Brand yang lebih dinamis, yang lebih muda, yang lebih terjangkau itu Hugo. Ya? Itu ditaruh di RB. Tapi kalau waktu beli Aston Martin ditanyain jabatannya di kantor nggak? Kamu apa? Pegawai? Enggak. No. Ini bos. Ini bos. Tapi ini ada saya memang diakui bahwa tahun ini dia banyak ngambil komponen dari Red Bull ya. Jadi lebih didekatkan. Nah, timnya didekatkan. Sementara dulu ada peraturan di mana tim kedua tidak boleh menyotek. Ya tidak boleh mencetak, tapi ada komponen-komponen yang boleh masuk. Bukan hanya RB, tim-tim lain juga boleh beli kalau mau. Cuman kan lebih mudah buat dia gitu aja. Iya. Jadi, nah ini juga Om Bobby kalau nanti liputan titip bajunya Visa Cash App ya. Ini agak beda aja. Agak lucu. Ya. Om Bobby pasti nonton kok, tenang. Ya. Terus sih, jadi ini RB ketika di jalan ya memang keren ya. Eye catching ya. Iya, catching cantik. Eye catching cantik. Ya. Walaupun warna konvensional sebenarnya, biru, merah dan silver kan warna konvensional. Kan warna sebelumnya kan biru tua kan. Iya kan, betul kan? Ini kan lebih dinamis. Dan Ricciardo ini Tsunoda, tapi Ricciardo akan ngincer kursinya Perez, itu pasti. Kemudian Ricciardo kita lihat sudah senyum-senyum terus sekarang. Ini kayaknya sudah dikasih tahu kamu tahun depan akan kemana. Loh, kemarin ada isu Sainz senior enggak Sainz kemarin ketemu di itu, apakah tidak mencarikan anaknya? Kan sekarang lagi pasti ada lobby-lobby. Sekarang lagi tren orang tua nyarikan kerjaan anaknya kan. Pasti ada lobby-lobby, tapi feeling saya akan ke Sauber dan Audi nanti, feeling saya. Iya. Tapi kalau Mercedes menawarkan ya why not? Atau mungkin nanti Alonso ke Mercedes, Aston Martin, oke, aku Aston Martin, tapi opsi ya supaya 2026 aku bisa pindah kalau aku mau kayak gitu. Tinggal kuat-kuatan. Tapi kalau Asa mikir ini dia yang akan kandidat ke Perez. Ya. Sudah tahu kualitasnya, sudah pernah di situ, tidak sulit untuk adaptasi. Dan dia mau ngalah ya. Sudah mau ngalah Mas, sudah nggak punya nilai tawar dia. Iya kan? Sudah nggak punya nilai tawar. Oke, yang berikutnya setelah ini adalah peringkat berapa ini berarti? 6-7. Waduh, nanggung ya, kasihan ini ya. Ini tim pabrikan ya. Tapi ada yang lucu Mas Jawa. Jadi kan awalnya polos banget. Saya sempat bilang ini livery terjelek. Di hari ketiga dia tambah biru di depannya ini. Tidak menambah lebih cantik kok. Alpine, kamu tetap jelek. Penataannya ruwet gitu ya. Iya, tetap dikasih biru, tetap tidak cantik. Iya. Kenapa nggak sekalian biru kayak kemarin elegan, atau pink sekalian kayak sponsormu gitu aja. Ini jadi kamu hanya menambah stiker di sini. Jadi mohon maaf. Ini sulit untuk mencintai mobil ini. Iya, sebenarnya kan tinggal pink aja sponsornya, karbonnya hitam, udah Blackpink, udah banyak orang suka pasti. Iya kan? Iya kan? Jadi ya, apalagi Blackpink Lisa pacarnya orang Perancis kan kayak gitu ya. Oh, mana ya? Iya.
turah-turah jadinya. Turah. Alpine peringkat 7 tim pabrikan, dan mobil ini tidak kelihatan kiprahnya saat uji coba juga tidak menonjol gitu. Iya. Sampai terhindar dari pembicaraan, kan nggak baik. Tim pabrikan sayang ya. Marketingnya lemah. Setelah itu ini malah Sauber nih. Keren nih malah. Sauber peringkat 8. Sauber ini katanya mobilnya belepotan banget katanya. Oh iya. Iya, jadi katanya belepotan banget, komen-komennya orang belepotan banget. Dan jadi ingat mobilnya Michael Schumacher pertama kali ya saya, yang ada 7 Up itu ya? Jordan hijau ini kan? Itu mobil favorit saya Mas. Hijau tua ya? Hijau tua. Itu hijau tua dan ada logo, ada birunya itu. Wah, itu anggun banget tuh mobil. Ini hijau neon kan ya. Cuman ya minimal Mas ya, eye catching banget ya. Iya. Eye catching banget. Jadi ya dia kelihatan sendiri lah gitu. Apalagi kalau di belakang, di belakang hijau. Itu jadi kelihatan banget. Iya, depan ini sponsor K itu apa? Bukan Circle K ya? Kick Sauber kan. Oh, bukan Circle K ya. Circle K juga itu. Kayak ini kan. Nah, dan Sauber ini mulai muncul gosip juga, katanya Audi mulai mikir karena barisan sulitnya perusahaan besar adalah ketika barisan direksinya berubah, kebijakan bisa berubah. Jadi mulai muncul gosip, saya nggak yakin betul bahwa Audi mungkin nggak jadi masuk atau apa kayak gitu. Ini ya saya yakin Audi termasuk sudah komit, sudah keluar uang banyak, tapi kalau uang kan bisa diganti uang. Jadi kalau ada pihak yang mau masuk bilang kalau kamu nggak jadi masuk, uangmu aku ganti kan. Ada juga. Bisa aja kayak gitu. Karena bisnis saya. Karena ini sport bisnis ya. Sorry, mobil ini memang benar-benar belepotan dari kemarin. Katanya. Tapi sebelumnya kan kita lihat kan ini juga lumayan lah di papan bawahnya kan lumayan bersaing kan. Iya, agak angin-anginan Mas Yo ya. Nanggung dia ini. Dia itu bukan papan bawah tapi juga nggak ganggu yang depan gitu. Dan kalau kita lihat image-nya kan Bottas bukan kayak pembalap ambisius juga gitu, yang susah. Jadi kita lihat nanti seperti apa stake F1 Kick Sauber tahun ini. Saya akan menyebutnya sebagai Sauber. Yang setelah itu baru Williams. Williams ini mobilnya sekali lagi yang terlambat dan kayaknya masih banyak PR karena bagaimanapun kalau mobil terlambat itu harus ada step-step yang harus dijalani yang itu ketinggalan. Jadi ada sesuatu yang melompat itu yang berkaitan dengan kualitas ya, karena mepet sekali kan. Mepet sekali. Kayak dipaksakan gitu kan. Mekaniknya harus terbiasa dengan merakit, kalau ada masalah ini ngambilnya dari mana. Tetap butuh waktu seperti itu. Tapi ini mobil ini kalau dilihat dari atas ya, ini pelusutannya di sidepod itu ekstrim banget. Itu fitur utamanya dia. Dan mobil ini ingat keunggulannya musim lalu adalah trek lurus. Trek lurus, betul. Jadi nanti kita lihat bisakah mereka ke arah yang lebih konvensional atau mau nggak mau harus stay di jalur itu gitu. Tapi ini kita lihat ini pelusutannya paling ekstrim di antara semua tim. Ya, sebenarnya kalau untuk papan bawah ini kan mobil yang seharusnya kan tidak kaleng-kaleng tahun lalu ya. Betul. Kalau dikembangkan kan seharusnya kan lebih gampang. Betul. Dibanding yang lain. Atau tapi ya dengan sekali lagi dengan terlambatnya dibuat mobil dan ini sudah berkali-kali terjadi ya dalam beberapa tahun terakhir. Williams ini jadinya terlambat. Itu kan kita perlu pertanyakan, berarti kualitas bukan di tingkat desain tapi di tingkat fabrikasi dan produksinya ini berarti ada kelemahan di situ kan. Yang tidak bisa secepat yang diharapkan. Mungkin bisa cepat tapi mungkin kualitinya nggak sesuai harapan sehingga harus dibuat ulang atau kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Dan James Vowles ketika masuk kan dia harus membenahi banyak penyakit lama ini. Betul. Karena katanya ini sudah 20 tahun tidak invest peralatan, 20 tahun tidak invest pabrik karena masalah keuangan, sehingga ketinggalan investasi itu yang mungkin membuat produksinya jadi lebih lambat dari yang lain kayak gitu. Nah, ini yang dipertanyakan di Williams. Jadi dia ketinggalan dan peringkat terakhir ya Haas ya. Walaupun dia muter tapi speednya tetap nggak ada juga kayak gitu. Jadi ya itu urutan menurut saya di awal musim bisa berubah weekend ini ketika balapan di Bahrain. Tapi ya top ini kalau kita ngomong 3 tim terbesar ya, kita bukan urutan karena tadi saya taruh McLaren di peringkat 3. Tapi harapan kita ada pada yang tengah. Itu harapannya ya. Harapan kita ada ini 3 mobil dijajarkan bersebelahan. Ya, oke. Masa ada tambahan lagi? Kalau tidak, saya pengen mengajak teman-teman untuk kembali ke masa lalu saya. Aduh, apa ini? Saya ngetes saja. Saya dapat kiriman dari Tony Tokuchi, Pak Tony Tokuchi. Oh, Pak Tony Tokuchi. Iya, dia selalu membawakan saya bingung bukanya gimana. Tapi saya mau ngetes saja. Ini tahun berapa sah?
Ini tahun 95 Mas. Oh iya bener. Iya, 95 ya. Iya kan? Iya, 95. Dapat aja. Ini apa ini? Siapa ini? McLaren. Ini Mika Hakkinen. Iya. Heeh. Mika Hakkinen. Karena tahun 95 itu mohon maaf, mobil McLaren itu paling jelek. Mobil McLaren paling jelek itu tahun 95. Ada sayap di atas airbox ini Ya. dan hidungnya lancip gak jelas gitu ya. Nah, satu lagi, Sa. Mungkin ini membuat kamu... Oh, ini favorit saya Mas. Benetton Formula, ya. Ini jamin ini antara 94 atau 95 ini berarti. Iya kan? Wah. Belakangnya. Kosong, belakang. Kosong. Ya. Wah, Benetton Formula. Benetton Formula adalah saya dulu tahun 97 ke Kanada nonton F1, saya bawa bendera Benetton. Karena Alesi waktu itu di situ ya. Ya. Jadi ini dua, saya masih menyimpan lagi teman-teman. Karena yang jelas... Udah dipamerin gitu doang. Oh iya dong, simpen dong ini. Wah. Tapi yang jelas saya udah janji, saya udah lihat-lihat barang-barang saya mana yang akan kita undi Iya. saya tinggal nambah berapa gitu kan. Kurang ajar Mas Dewo, ngiming-ngimingi doang gitu. Saya pikir mau dikasihkan ke saya kayak gitu. Jadi ya inilah kita. Kita itu senang, bukan yang orang berlebih atau apa. Walaupun ini baju dari teman atau apa, dari asap yang saya simpen, teman-teman, termasuk saya dapat baju yang bagus sekali, Caterham pakai kerah warna hijau. Itu saya simpen karena suka sekali saya. Dan itu saya pakai ketika dia launching Persebaya, saya pakai. Karena saya nggak punya kaos Persebaya, jadi dia datang pakai Caterham, tapi hijau. Ya, teman-teman, Dewan Mania, sekali lagi terima kasih. Ini hanya prediksi, silakan kalau teman-teman mau nambah-nambah silakan. Tetapi kita pengen bahwa media kita ini adalah media yang santun. Jadi kalau ngekick jangan terlalu formula banget itu loh. Ini Formula One adalah olahraga yang the highest level dan pelaku-pelaku di dalamnya adalah orang-orang terpintar, terintelektual. Ya. Mari kita sebagai fansnya juga bisa ngikuti itulah. Ya. Iya, jadi silakan mau berdebat apa, tapi tetap kita keluarga lah. Karena kita juga mimpi suatu ketika kita bisa ketemu, bisa kumpul ya saya. Ya. Jadi Baik. Weekend ini udah balapan Mas Dewo. Makanya. Balapannya hari Sabtu teman-teman ya. Sabtu malam jam 22 waktu Indonesia Barat. Pasti. Sabtu malam jam 10 malam. Ya, Bahrain. Kita lihat apakah itu akan menjadi awal yang mengerikan bagi non Red Bull atau ada harapan baru. Ya. Harapan kita pada Ferrari. Ya. Kok lemes ngomongnya? Iya. Aduh, karena quick count ini loh. Ya quick countnya menang Red Bull ya. Udah kita udah aduh, ngapain di tahun ini ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Inilah kuliah kita hari ini.